Pertama-tama izinkan kami mumpung masih di bulan Syawal atas nama manajemen PT Latinusa Tbk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin dan semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah kita masih dipertemukan dengan puasa ataupun Ramadan yang akan datang. Amin. Pertama-tama kami sampaikan terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang hadir pada Public Expose hari ini. Seperti diketahui bahwa tadi pagi PT Latinusa Tbk sudah melaksanakan RUPS tahunan dengan 4 agenda, di mana agenda pertama sampai ketiga itu adalah agenda rutin berupakan pertanggungjawaban laporan, kemudian penunjukan kantor akuntan dan juga penetapan gaji dan honor direksi dan komisaris. Sementara di agenda keempat yaitu adanya perubahan susunan kepengurusan di direksi, yaitu di sebelah kanan saya adalah saya perkenalkan adalah Direktur Keuangan yang baru PT Latinusa, Pak Irfan Muhson, yang menggantikan direksi sebelumnya Pak Haris Suhada, di mana pergantian ini semata-mata kebetulan Pak Haris Suhada sudah memasuki usia pensiun dan kebetulan beliau juga ingin ada kegiatan lain ataupun aktivitas lain setelah pensiun sehingga beliau lebih memilih tidak untuk memperpanjang jabatannya di kita gitu. Baik, seperti kita ketahui pada bulan Maret yang lalu kita juga melakukan public expose incidental karena adanya unusual market activity, sehingga kalau secara materi mungkin tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi nanti mungkin presentasinya singkat saja, kalau memungkinkan ada tanya jawab nanti kita coba jelaskan. Untuk itu terkait dengan kondisi market ataupun kondisi pasar template, untuk itu akan dijelaskan oleh Pak Herman. Nanti untuk keuangan itu nanti sementara saya yang akan menjelaskan untuk ke teman-teman. Kami persilakan Pak Herman. Terima kasih. Kita mulai kondisi market. Jadi revenue kita, nilai penjualan kita di 2023 itu menurun sekitar 21%. Jadi dari 2022 untuk di 2023. Meskipun begitu, tapi alhamdulillah bahwa market share kita naik dari 2022 itu 58,6% dan 2023 naik menjadi 65,4%. Ya. Kondisi ini dapat kami jelaskan bahwa kondisi demand nasional kita yang menurun. Jadi penurunan demand nasional kita sekitar 21,12% dari 2022 dibanding 2023. Ini terlihat dari slide sebelumnya bahwa market share kita 65, sehingga barang impornya juga menurun dari 2023 dari 41% di 2022 menjadi 34%. Jadi penurunannya cukup signifikan untuk yang impor di lain pihak, makanya market share kita menjadi naik. Secara achievement penjualan kita dapat kita gambarkan, jadi bahwa di 2023 segmen-segmen yang kita raih itu sama seperti 2022, cuma presentasinya saja yang berubah. Jadi kayak terlihat kayak milk, mungkin presentasinya antara milk dan segmen milk dan segmen kimia itu hampir sama antara 2022
dan 2023 yang meningkat itu adalah cat dan makanan ringan. Kenapa ini meningkat? Karena ya semata-mata kita ingin memfulfill kapasitas produksi kita supaya memaksimalkan kapasitas produksi kita, meskipun bahwa kita tetap berfokus atau memberikan priority pada segmen-segmen yang high quality seperti susu dan kimia ini yang pertama aplikasinya adalah aerosol. Mungkin gambaran secara market kondisi di 2023 dibanding 2022 kan seperti itu. Mungkin saya kembalikan pada Pak Dirut. Baik, terima kasih Pak Herman. Baik, kami akan mencoba menjelaskan kinerja tahun 2003 terkait dari sisi keuangan, yaitu dari sisi laba perusahaan tahun 2023, di mana tadi Pak Herman menjelaskan bahwa secara nilai penjualan lebih kurang turun 33% kalau nggak salah ya. Sementara secara laba rugi turun 140,24%. Mungkin sebelum ada pertanyaan, saya jelaskan kenapa ruginya jauh lebih besar, yaitu tadi mungkin yang disampaikan Pak Herman bahwa demand nasional itu turunnya cukup signifikan, sehingga otomatis di sisi lain juga kita ketahui bahwa kondisi ekonomi global juga tidak baik-baik saja, sehingga konsumen itu bisa memperoleh harga impor yang cukup rendah karena otomatis pelaku pasar pelaku produsen template luar negeri pun juga tanda kutip kesulitan untuk memasarkan produknya di dalam negerinya, sehingga kita ketahui bahwa kalau yang masuk ke kita itu kan bukan hanya sebenarnya tanpa kondisi pasar mereka yang lemah pun mereka memang sudah ekses kapasitas gitu, misalnya itu baik itu dari Korea ataupun juga dari Cina gitu ya, ataupun juga dari Taiwan. Itu kan negara-negara yang tanda kutip yang melakukan impor timben yang cukup besar. Apalagi kalau didukung oleh kondisi domestiknya yang rendah, otomatis juga mereka melempar pasar ke keluar, otomatis juga akan harga rendah. Maka kita seperti yang disampaikan Pak Herman tadi, kita bagaimana tanda kutip bisa untuk memperoleh kuantiti agar tanda kutip pabrik kita bisa berjalan secara baik, sehingga otomatis yang dikorbankan adalah marginnya. Demikian juga ini menyangkut laba sebelum bujak juga atau sama mengikuti, demikian juga untuk laba rugi tahun berjalan maupun juga laba rugi komprehensif itu terpengaruh secara seirama. Baik, untuk ringkasan neraca, utang bank jangka pendek kita sebenarnya di tahun 2023 ini malah menurun gitu ya. Nah, ini juga mungkin sedikit saya jelaskan kenapa turun. Kita ketahui bahwa kita di tahun 2022 pada saat itu kita mengalami kinerja kita sangat baik, di mana kita hampir full utilisasi kapasitas baik itu di produksi atau penjualan, sehingga otomatis piutang kita di akhir tahun 2022 itu cukup tinggi. Sementara pada saat volume penjualan yang diikuti juga tentunya dengan volume produksi yang rendah, kita juga butuh modal yang rendah, sehingga otomatis kita penerimaan kita itu lebih besar daripada pengeluaran kita. Itulah yang menyebabkan kita bisa mengurangi hutang jangka pendek yang sebagaimana tersaji. Sedangkan liabilitas jangka pendek yang lainnya juga sama, itu lebih kurang sama karena kita cash rate dalam arti cash operasi pendanaan kita pasti lebih baik. Cash operasi maksudnya kita baik, otomatis karena cash operasinya baik, itu surplus dari cash operasi kita pakai untuk melunasi baik itu utang jangka pendek maupun jangka pendek lainnya. Sementara untuk jangka liabilitas jangka panjang itu kita ketahui isinya adalah semata-mata kewajiban imbalan pasca kerja karyawan, otomatis itu meningkat
karena dengan berjalannya waktu dari tambahan masa kerja karyawan. Secara jumlah liabilitas itu lebih kurang menurun 41%, itu rata-rata dari jangka pendek dan jangka panjang saja, sedangkan jumlah ekuitas kita otomatis menurun karena adanya kerugian perusahaan. Kemudian jumlah liabilitas ekuitas itu dari rata-rata dari adanya ekuitas dan liabilitas. Kemudian untuk kinerja berikutnya adalah di sisi penjualan. Nah, itu tadi yang disampaikan bahwa nilai penjualan itu turun 33%, sementara harga pokoknya turunnya hanya 24%. Berarti kan kelihatan sekali kita tergerus margin karena penurunan harga jual itu lebih besar daripada penurunan beban pokok kita. Otomatis itu berdampak kepada penurunan laba bruto. Sementara kalau beban usaha ini relatif tidak banyak perubahan sebenarnya, lebih kurang hanya 5,49%. Ya kita ketahui bahwa secara natural ya memang beban usaha itu logikanya akan lebih tinggi dari tahun sebelumnya karena contoh sederhana tentunya ada kenaikan gaji di karyawan dan sebagainya ataupun juga karena faktor inflasi. Tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan laba usaha, kita turun 140% maupun juga laba sebelum pajak. Terakhir, ringkasan laporan laba rugi untuk tahun 2023, mungkin ini terkait di manfaat pajak penghasilan. Itu otomatis nilai manfaat pajak penghasilan kita di tahun 2023 naik 1.163, sementara di tahun 2022 sebesar 2.023 atau naik sebesar 157%. Beban lain-lain itu juga naik 53,4%. Sementara laba rugi tahun berjalan ataupun komprehensif itu tadi mungkin sudah disinggung di depan. Mungkin itu saja yang kami sampaikan.